Selamat datang kembali di podcast OPKM, Obrolan Penyuluh Katolik Medan. Podcast ini membahas berbagai isu, baik itu tentang hidup bernegara, hidup menggereja. Saya Hamasi Tohang akan memandu Anda sekalian selama 30 menit ke depan. Indonesia termasuk negara yang sangat majemuk, plural, baik dari suku, budaya, dan agama. Di satu sisi ini adalah anugerah, tetapi di sisi lain ini adalah tantangan yang sangat berpotensi untuk menimbulkan gesekan-gesekan di antara masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama terus berjuang mensosialisasikan satu semangat penting, yaitu semangat moderasi beragama. Bisa dikatakan moderasi beragama ini menjadi prioritas utama Kementerian Agama Republik Indonesia supaya sejak dini bisa diminimalisir, bisa diantisipasi gesekan-gesekan yang sangat potensial terjadi di tengah masyarakat. Hari ini kita akan bahas tuntas apa itu moderasi beragama. Dan secara spesifik akan kita coba gali korelasi semangat moderasi beragama ini dengan ajaran Yesus Kristus ditinjau nanti dari beberapa kutipan teks kitab suci. Pada kesempatan ini bersama saya sudah ada dua narasumber hebat, yaitu Bapak Hedi Sinaga yang sekaligus dia adalah seorang penyuluh agama Katolik, dan juga bersama Bapak Jetra Saragi juga sekaligus menjadi penyuluh agama Katolik di Kota Medan. Selamat datang kembali untuk para narasumber kami. Terima kasih Pak. Sehat ya? Sehat Pak, sehat. Oh ya, sekaligus hari ini ulang tahun Bapak Ya, Jetra betul. Saragi. Yang keberapa Pak? Dari 36. 36. Kita berdoa supaya sehat-sehat, segala harapan hari ini dan di masa-masa yang akan datang diberkati Tuhan ya Pak Jetra ya. Amin. Harapan kita semoga berkat Tuhan semakin melimpah ke depannya. Kita langsung saja ya Bapak Hedi dan Bapak Jetra Saragi. Sering sekali kita sudah mendengarkan sebenarnya kata moderasi beragama itu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan moderasi beragama itu? Boleh nggak dijelaskan Bapak Hedi sehingga nanti para pendengar kita orang semakin tercerahkan dengan podcast kita pada kesempatan ini. Silahkan Pak Hedi. Baik, terima kasih. Moderasi beragama. Secara etimologis, moderasi beragama itu intinya adalah sikap menjalankan ajaran agama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Kata moderasi itu berasal dari bahasa Latin, yakni moderatio, yang berarti pengendalian diri atau sikap sedang. Intinya, kita diajak untuk berada di jalan tengah, tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan, di tengah. Oh iya. Gitu. Begitu kira-kira inti dari semangat moderasi itu ya Pak Edi. Ya, berarti posisi kita sebagai umat beragama menempatkan diri di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Artinya kita hindarilah sikap-sikap ekstrim. Begitu kira-kira Pak. Iya, benar sekali. Nah, ini adalah upaya untuk menghindari dua kutub ekstrim. Ya. Yang pertama, fanatisme berlebihan, atau yang sering kita sebut radikalisme. Kemudian kutub yang sebaliknya ada pengabadian nilai-nilai agama atau liberalisme tanpa batas. Orang yang moderat itu berdiri di antara dua kutub tersebut. Ya. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak menyepelekan agama. Ia, moderat itu, menengahi antara teks keagamaan dan akal atau nalar. Itu dia Pak. Baik, sudah semakin mendalam
apa kira-kira inti rohnya dari semangat moderasi beragama itu ya Pak Edi ya? Iya. Intinya berarti bukan memoderasi agama itu sendiri, melainkan bagaimana cara kita, cara setiap orang menghayati agamanya supaya tetap tepat di posisi yang benar. Kira-kira begitu ya Pak? Iya. Ya? Baik, terima kasih, sungguh mendalam ya. Nah, lalu seperti ini. Agama pada dasarnya sudah adil dan seimbang. Iya. Ya. Agama itu sudah baik, sudah adil dan seimbang. Nah, yang kita moderasikan adalah cara kita memahami dan mengamalkannya. Iya. Agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebihan. Iya. Ya. Tujuan utamanya adalah ya, kembali pada esensi ajaran agama itu sendiri. Yakni apa? Proses humanisasi, memanusiakan manusia dan menjaga kerukunan sesuai amanat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, berarti juga diambil dari semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Berarti dari penjelasan Pak Hedi bisa kita tangkap sekarang bahwa inti atau tujuan dari semangat moderasi beragama itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan seimbang, Iya. lalu mampu menghargai perbedaan yang ada sehingga tidak muncul perilaku-perilaku ekstrim yang menimbulkan radikalisme di tengah masyarakat. Kira-kira begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk Pak Hedi. Nah, untuk Pak Jetra, Ya. tadi Bapak Hedi sudah menjelaskan dengan sangat mendalam bagaimana inti dan semangat moderasi beragama itu. Boleh nggak Pak? Bagaimana semangat moderasi beragama itu dikaitkan dengan ajaran Yesus? Justru ajaran Yesus itu sebenarnya itu sangat menjunjung tinggi semangat moderasi beragama. Ya. Kira-kira gitu. Kita bisa lihat dari karya, tindakan, dan sabda Yesus yang selalu menekankan apa? Cinta kasih, toleransi, dan keseimbangan. Saya akan ambil beberapa kutipan kitab suci. Oh, berarti ada kutipan kitab suci Ada. yang menegaskan semangat moderasi beragama ini. Ada Ya? dalam kitab suci itu ada Pak. Ya. Boleh nggak disampaikan? Oke, yang pertama, ajaran tentang mengasihi musuh. Itu ada di dalam Matius, kalau nggak salah 5, ayat 43 sampai 44. Iya. Yesus berkata demikian. Kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Iya, iya. Ini adalah sebuah ajakan revolusioner Revolusioner itu ya. Iya. yang mengingatkan kita bahwa kasih sejati harus melampaui batas-batas kemanusiaan biasa. Berarti di dalam ajaran Yesus itu yang mengatakan kasihilah musuhmu sudah ada terkandung unsur moderasi beragama itu ya. Bagaimana kita mengasihi orang tanpa batas ya. Nah, iya itu. Dalam konteks pluralistik Indonesia, ajaran ini menuntun kita untuk menolak eksklusivisme Iya. atau merasa diri paling benar sendiri kan gitu kan, Iya. eksklusif. Lalu kemudian mengasihi musuh berarti membuka hati untuk memandang semua orang memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Terlepas dari perbedaan keyakinan lah itu. Kita diajak untuk apa? Untuk mengganti dendam dan kebencian dengan doa dan upaya mendamaikan dunia gitu. Ini adalah landasan moral juga yang kuat untuk menolak apa? Menolak segala bentuk ekstremisme dan juga diskriminasi yang memecah belah bangsa. Nah, moderasi beragama itu bukan sekedar netral itu. Gak cukup hanya sekedar netral. Tetapi berani melawan narasi-narasi kebencian. Sangat mendalam Pak ya. Berarti walaupun tidak secara eksplisit disampaikan semangat moderasi, kasihilah musuhmu, di situ bukan hanya berada di tengah, tetapi bagaimana para pengikut Tuhan, pengikut Yesus bisa menolak dengan tegas semua hal-hal yang menimbulkan kebencian. Iya, ujaran-ujaran kebencian. Sangat mendalam. Iya. Masih ada kira-kira nggak Pak Iya. teks kitab suci atau ajaran Yesus
yang sangat relevan dengan semangat moderasi beragama? Tentunya masih. Itu tadi kan saya katakan ada dua. Yang Iya, pertama iya. adalah udahlah kasihilah musuh. Yang kedua itu adalah hukum kasih yang utama ajaran Yesus itu. Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan begini. Dan kutipan ini merupakan rangkuman dari seluruh hukum Taurat dalam 2 perintah. Iya. Dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua perintah ini nggak bisa dipisahkan ya. Inilah yang sering sekali kita kenal dengan ayat-ayat emas itu. Ayat-ayat. Artinya kalau kita lihat dari ajaran Yesus ini semacam rangkuman dari seluruh hukum yang ada ya. Yang ada. Berarti sekaligus di dalam ayat ini atau ajaran ini ditekankan bagaimana setiap orang bisa membangun hubungan yang seimbang, hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama. Betul Karena sekali. dikatakan tadi, kasihilah Tuhan Allah, Hmm. kasihilah sesamamu manusia. Berarti di situ dijelaskan atau dinyatakan dengan sangat eksplisit bagaimana setiap orang bisa membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Betul, benar sekali. Kasih kepada Allah itu harus diwujudkan melalui kasih kepada sesama. Oh, Gitu kan? iya. Di hubungan vertikal dan Vertikal dan horizontal. horizontal tadi, ya. Horizontal, Iya. gitu kan. Ini adalah keseimbangan yang ditekankan dalam moderasi beragama. Gitu. Keyakinan yang kuat tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan sesama yang berbeda keyakinan. Sebaliknya, ia harus menjadi sumber kekuatan untuk apa? Untuk mencintai. Dan juga untuk menghormati. Juga untuk hidup berdampingan secara damai. Begitu. Baik, berarti kalau kita mengasihi Allah harus diwujudkan dengan mengasihi sesama ya. Lalu itu tadi hubungan vertikalnya yang diwujudkan dengan praksis hidup yang ditunjukkan dengan sesama. Sekarang bagaimana apa kira-kira maksud dari kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri? Kalau sudah seperti itu kan berarti tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi permusuhan, karena saya sudah memperlakukan orang seperti diriku sendiri. Bisa nggak dijelaskan ini, Pak? Itu kira-kira itu disebut empati. Tak cukup hanya simpati. Oh iya. Nah, ini sabda yang dikatakan tadi, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini mau mengajarkan prinsip empati dan keadilan. Keadilannya, ya. Kita diajak untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Iya. Ini adalah penolakan terhadap sikap ekstrim tadi, ekstremisme itu. Iya. Yang menganggap diri ini paling benar atau menganggap bahwa kelompokku itulah yang paling tinggi. Iya. Nah, ajaran tentang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ini mendorong kita untuk menjadikan kasih sebagai dasar persaudaraan lintas iman. Iya. Didukung oleh akal budi yang terbuka secara rasional juga dan bijaksana dalam menyikapi keberagaman. Namun intinya mau disampaikan di sana itu apa? Kasih adalah landasan spiritual untuk kehidupan beragama yang harmonis di tengah-tengah kemajemukan kita. Wah, luar biasa penjelasan Pak Jetra Saragi ini. Ternyata melalui ajaran Yesus ini kita diminta untuk mengasihi semua orang tanpa melihat apa agamanya, apa budayanya, apa jabatan sosialnya, semua. Berarti ini disinilah mungkin sangat terang benderang kita menangkap semangat moderasi bersama ya. Sekarang begini Pak Jetra, bagaimana kira-kira praktek atau implementasi dari ajaran Yesus ini bisa kita alami, bisa kita hidupi di tengah masyarakat? Bagaimana kita mempraktekkan kedua ajaran tadi? Berdoalah terhadap musuhmu, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana ini bisa kita lihat di tengah masyarakat? Nah, prakteknya itu sangat sederhana sebenarnya. Mari tolak segala bentuk diskriminasi dan kebencian. Ya. Harus kita tolak itu. Lalu kita harus berani berdialog lintas agama dan ikut serta dalam inisiatif kemanusiaan universal
untuk memperjuangkan keadilan bagi semua, terlepas dari agama mereka itu apa. Kan? Iya, iya. Lalu ketika kita dihadapkan pada perbedaan pendapat atau bahkan konflik, kita itu diingatkan untuk mengutamakan perdamaian dan mengutamakan itu doa dan bukan dendam. Iya, Harus iya. dijauhkan itu. Ini adalah perwujudan kasih kepada sesama. Moderasi beragama adalah panggilan setiap orang untuk apa? Untuk menjadikan iman kita sebagai pondasi atau dasar untuk membangun bangsa yang harmonis, yang senantiasa satu dengan yang lain, tidak saling membutuhkan, dan bukan untuk memecah Memecah belah. belah, Kira-kira gitu. Berarti sangat sederhana ya. Hmm. Ketika setiap orang sudah berani berkata atau membangun satu sikap berani menolak segala bentuk diskriminasi, kebencian, dan terbuka untuk berdialog dengan semua orang, begitulah kira-kira praktek sederhana yang bisa kita wujudkan di tengah masyarakat di dalam menggalakkan, di dalam menghidupi semangat moderasi beragama ini ya. Jadi kalau begitu bisa dikatakan bahwa semangat moderasi beragama ini sebenarnya bukan hanya urusan saya pribadi, bukan hanya menjadi tanggung jawab sendiri, tetapi juga menjadi urusan semua orang, termasuk juga sesama kita di luar sana ya. Itu juga menjadi panggilan kita. Bagaimana kira-kira Pak Hedi bahwa semangat moderasi ini bukan hanya urusan kita, bukan hanya urusan Bapak Hedi, Pak Cetra, saya, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Iya, betul bahwa moderasi itu tujuan untuk menciptakan kerukunan. Nah, kerukunan itu adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama Iya, ya. tanggung jawab kita semua. Nah, pemerintah Iya. hanya memfasilitasi dan mengarahkan. Berarti yang mempraktekkan nanti menjadi tanggung jawab semua masyarakat ya. Iya, Tapi ada arahan, ada fasilitas yang iya. diberikan oleh pemerintah. Betul, iya. Ujung tombaknya adalah setiap individu. Iya, iya. Kita berkomitmen untuk beragama secara moderat, yaitu seimbang dan cinta kasih. Nah, negara sebenarnya sudah menyetujui 6 agama. 6 agama. Ya, Iya. menyetujui 6 agama di Mengakui Indonesia. sekaligus ya. Iya, mengakui sekaligus. Iya. Dan itu sudah final, Final. tidak bisa lagi diperdebatkan. Iya. Ya, dalam setiap agama ada kebenaran-kebenaran yang terdapat dalamnya. Iya. Nah, kebenaran inilah yang mempersatukan kita. Iya, kira-kira seperti itu yang dimaksudkan kan, bahwa semua orang terpanggil untuk menghidupi semangat moderasi beragama ini. Jadi ketika kita semua sudah punya komitmen yang sama, maka akan besar harapannya tidak akan terjadi konflik, tidak akan terjadi munculnya gerakan radikalisme yang akan memecah belah bangsa kita ini ya. Baik, sayang sekali untuk Pak Cetra dan Pak Hedi, waktu kita sangat terbatas dan kita sudah hampir di penghujung bincang-bincang kita. Boleh nggak Pak diberikan semacam ya closing statement untuk memberikan penegasan, himbauan sekaligus mungkin kepada para pendengar kita atau yang suka menonton podcast OPKM ini. Oke, baik. Pertama kita perlu ingat lagi bahwa moderasi beragama itu adalah kebutuhan bangsa di tengah pluralitas dan globalisasi. Ya. Maka mari kita semua sebagai umat beragama kembali pada esensi ajaran agama kita. Apa itu? Keadilan, keseimbangan, dan yang terpenting adalah kasih. Iya. Ya. Ini adalah kunci menjaga persatuan Indonesia. Mantap sekali ya ajakannya, bagaimana kita semua bersikap adil, seimbang, dan juga mampu menanamkan semangat cinta kasih. Boleh nggak Pak Cetra Saragi? Kalau saya itu singkat saja, ajaran Yesus
Apa itu? Ajaran yang terpusat pada kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan ini adalah landasan moral dan spiritual yang kokoh untuk moderasi beragama. Mengasihi musuh dan mengasihi sesama seperti diri sendiri itu tidak bertentangan dengan moderasi. Justru ini adalah perwujudan tertinggi dari sikap beragama yang inklusif, toleran, dan memanusiakan manusia. Begitu dia. Mantap sekali untuk kedua narasumber ini. Kesimpulannya bisa saya katakan bahwa semangat moderasi beragama itu adalah semangat universal yang didukung kuat oleh nilai-nilai luhur masing-masing ajaran agama. Termasuk dalam hal ini ajaran Yesus yang sudah sangat tegas tadi menegaskan bagaimana kita mengasihi musuh, bagaimana kita memperlakukan orang seperti diri kita sendiri. Terima kasih untuk para narasumber kami. Saya, Hamas Toha, pamit undur diri. Sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Horas. Salam moderasi. Salam moderasi.